Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umur dunia din. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in lisan ila medina ma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri waqtan min lisani yafqahu qawli. Insyaallah fi hadzal liqa sanadrus an ta'rif al-imrawan wa astasifu lakum ala ta'khuri fi hadzal dars. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari definisi imla dan jenis-jenisnya. Mohon maaf atas keterlambatan video ini. Sebelum membahas definisi imla dan pembagiannya, kita mempelajari dulu sekilas tentang penulisan bahasa Arab. Sebenarnya ini merupakan salah satu bagian dari materi kitabah, namun tidak ada salahnya kita ulas sedikit. Sebagian ulama berpendapat bahwa tulisan Arab Suryani dan tulisan lainnya itu diciptakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang yang pertama kali menulis bahasa Arab, membuat huruf Arab dan menuliskannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam bersama Bani Qahton dan turunannya yaitu Bani Jumhur di Madinah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat orang yang pertama membuat huruf adalah Nabi Idris alaihissalam. Dan sebagian ahli sejarah berpendapat orang yang menciptakan tulisan Arab adalah raja-raja Arab. Nama-namanya yang dikumpulkan dalam urutan bahasa atau urutan huruf Arab. Abajadun, Hawajun, Hutiyun, Kalamun, Sa'afasun, Korusyat. Nah, Abajadun, Hawajun, dan seterusnya ini adalah merupakan nama-nama penemu huruf Arab. Nah, urutan Abajadun, Hawajun ditiru oleh orang Latin menjadi ABCDE. Abajadun, Hawajun, dan seterusnya. Sedangkan Imam Asy-Sya'bi berpendapat orang yang pertama membuat huruf Arab yaitu Harb bin Umayyah bin Abdi Syam. Dia belajar kepada Ahlul Hira di Arab Utara. Dan Ahlul Hira belajar dari bangsa Anbar. Sebagian ulama sejarah lainnya berpendapat bahwa tulisan Arab diciptakan oleh Muramir bin Maroh Aslam dan Aslam bin Jadroh dari ahli Anbar. Nah, berdasarkan apa yang saya baca, bahwa Ahlul Anbar ini mempelajari tulisan Suryani dan dirubah disesuaikan dengan huruf dan bunyi bahasa Arab. Jadi awalnya tulisan Arab itu berasal dari Suryani. Selanjutnya titik-titik dalam bahasa Arab. Titik bahasa Arab dulu belum ada titiknya. Tidak ada titiknya dan tidak ada harkatnya. Yang pertama kali menuliskan titik ada 3 orang, yaitu Abu Aswad Ad-Duali, muridnya Sayyidina Ali. Yang kedua Nasar bin Asim, dan ketiga Yahya bin Ya'mar, muridnya Abu Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali yaitu beliau menciptakan titik i'rab, yaitu harokat akhir pada kata. Ia berkata, apabila saya membuka mulut saya atas satu huruf, maka buatlah titik di atas huruf tersebut. Makanya dinamakan patah karena Abu Aswad Ad-Duali membuka mulutnya. Dan apabila saya menyatukan mulut saya, maka tuliskan titik di antara huruf. Nah, domah itu jadi menyatukan bibir. Nah, disimpan di antara huruf. Dan apabila saya memecahkan mulut saya, maka buatlah nuktoh di bawah huruf. Nah, kasroh itu I, U, A. Nah, jadi dulu titiknya itu di bawah huruf. Dan apabila ada guna atau tasdid, maka dibuat 2 titik. Jadi pada masa Abu Aswad Ad-Duali, titik itu merupakan i'rab, bukan penunjuk huruf. Jadi pada masa Abu Aswad Ad-Duali tidak ada penunjuk huruf. Jadi ya, ba, ta, sa, nun itu sama garis jika mangkok.
Kalau orang Arab bukan orang Arab kuh atau bukan orang Arab asli, kita tidak bisa membedakannya. Nah, karena ada tasib ataupun ada kesalahan, ada kesalahan bahasa, ketika itu para maula atau orang-orang yang diislamkan oleh para sahabat akhirnya menimbulkan kekacauan dalam pembacaan Al-Quran. Abu Aswad Ad-Duali menciptakan nahwu atau cara belajar harkat akhir pada kata. Nah, sebagai penunjuknya memakai apabila fathah titik di atas, apabila domah titik di antara huruf, dan apabila kasroh titik di bawah huruf. Lalu hal ini ternyata masih menimbulkan kebingungan di antara orang-orang Arab dan kebanyakan non-Arab. Akhirnya Nasr bin Asim membuat lagi nuktoh atau titik i'jam. Kalau ini i'rob di akhir kalimat, kalau ini dari awal dan tengah kalimat. Akhirnya menyempurnakan nuktoh yang ada. Nah, untuk dibedakannya ada warna hitam, ada warna merah, yang akhirnya pabelit, dan banyakkan titik. Apalagi setelah Yahya bin Ya'mar membuat titik baru, yaitu titik huruf untuk membedakan mana nun, mana ta, mana ba, mana ta. Akhirnya Quran pada masa Yahya bin Ya'mar dan seterusnya itu banyak sekali titiknya. Ada merah, ada hitam, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk memudahkannya, Al-Khalil akhirnya menciptakan harkat yang kita kenal sekarang. Untuk patah menggunakan garis, ya, apabila dan untuk doma menggunakan waw di atas, untuk kasroh menggunakan garis di bawah, dan tulisan-tulisan lainnya. Nah, yang kita kenal sekarang itu merupakan, alhamdulillah, terima kasih atas berkat jasa Al-Khalil, penyempurnaan dari pendahulu. Tulisan Arab ada 3, yaitu Ar-Rasam Utsmani atau tulisan Quran. Yang kedua tulisan Arud. Yang ketiga tulisan yang kita kenal sekarang. Tulisan Rasam Utsmani berbeda dengan tulisan bahasa Arab biasanya. Contohnya Ar-Rahman. Nah, di dalam mim, setelah mim ini sebenarnya ada alif. Tapi di dalam Al-Quran cukup dituliskan dengan harkat di atas berbentuk alif. Ya. Dan ada arud. Arud itu bedanya dengan tulisan kita sekarang, yaitu tanwin dibentuk nun. Kalau tanwin kan hanya 2 garis atas atau garis bawah. Nah, kalau di dalam arud, tanwin ditulis dalam bentuk nun. Mustafilun, mustafilun. Atau fa'ilun, fa'ilun. Tidak dengan tanwin. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu tulisan Arab yang kita kenal biasa sekarang. Selanjutnya kita masuk definisi dari imla. Menurut bahasa amala imlalan, yaitu mengisi ataupun memenuhi. Nah, imla alkitab ay alqoh alai pakataban, yaitu mengisi kitab buku tersebut dan menuliskannya. Atau dalam bahasa lain ar-rasmul kitabi, yaitu gambar dari tulisan. Jadi imla itu bisa mengisi atau merupakan gambar tulisan. Sedangkan menurut istilah, menurut Jemimord, yaitu cara untuk mengajarkan gambar yang benar dari kalimat-kalimat atau ibarat-ibarat bahasa Arab dengan bentuknya yang diketahui, yaitu yang kita ketahui huruf-hurufnya. Jadi menurut Jemimord itu cara mengajarkan menulis kalimat atau ibarat dengan yang benar. Sedangkan menurut Good, imla itu adalah kalimat atau ibarat ataupun jumlah ataupun potongan kata yang dibacakan kepada murid dan murid menuliskannya, atau dalam bahasa kita ini adalah dikte. Sedangkan menurut Bija, yaitu memindahkan transformasi suara yang didengar, yang dipahami menjadi rumus-rumus tulisan, atau transformasi suara menjadi tulisan dan ditulis di tempat yang sesuai dari kalimat. Nah, jadi transformasi suara menjadi rumus tulisan. Terakhir, menurut Abdurrahman Al-Hashimi,
Imla adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penulisan kalimat dalam bahasa Arab dengan cara menggambarkan secara tulisan dari suara-suara yang diucapkan dengan rumus-rumus yang memudahkan pembaca bisa mengucapkannya lagi sesuai dengan gambarnya yang awal. Jadi menurut Abdurrahman Hasyim itu Imla adalah salah satu panelmu atau cabang ilmu bahasa Arab untuk membuat tulisan bahasa Arab dari yang diucapkan supaya dipahami oleh pembaca dan si pembaca bisa mengucapkannya lagi sesuai dengan apa yang sebelumnya dia dengar. Nah, itu definisi dari imla. Sedangkan imla sendiri ada banyak bagian atau banyak jenis ya. Satu, imla mankul. Kedua, imla manzur. Ketiga, imla istimai. Keempat, imla tasyisi istighbari atau at-ta'biri. Ada imla istibari dan imla at-ta'lim. Al-mankul yaitu kalau dalam bahasa kita menyalin. Sedangkan mandur mirip menyalin tapi ada teknik tambahan. Nah, istimai adalah yang kita kenal dengan dikte. Atas sisi atau istighbari yaitu imla ujian atau takbiri. Jadi dibacakan dan dituliskan. Istibari adalah sama dengan istighbari tapi dengan ada tambahan sebab taklimi yaitu latihan-latihan imla. Kita mulai dari imla mangkul. Imla mangkul yaitu memindahkan murid-murid potongan dari buku atau dari papan tulis setelah dibacakan dan dipahaminya lalu diejah sebagian kalimatnya secara sapawi. Jadi imla mankul itu si murid menyalin apa yang ada dari buku atau dari papan tulis, tapi dibacakan terlebih dahulu dan dipahamkan kepada murid dan diejah huruf sebagian huruf-hurufnya. Jadi tidak langsung menyalin, tapi ada proses membaca, memberi pemahaman, dan mengejahnya. Setelah itu barulah murid menyalin apa yang ada. Misalnya kita tulis di papan tulis kitabun. Kitabun kita baca kata kitabun. Lalu kita beri pemahaman bahwa kitabun itu maknanya buku. Lalu diejah kaf, ta, alif, dan ba. Setelah itu barulah si murid menyalin apa yang kita tulis, baca, dan diejah. Nah, imla mankul ini cocok untuk kelas 3 SD. Karena apa? Karena salah satunya yaitu yang pertama merupakan salah satu teknik bahasa untuk membiasakan ataupun untuk mendapatkan hakikat ilmiah dan mendiskusikan maknanya dan bisa mengungkapkannya secara sapawi. Yang kedua mengajarkan si murid pada mengejah dan mengerti gambar tulisan kalimat yang baru. Yang mungkin saja ada kesulitan dalam imlanya. Contohnya babun. Nah, si murid kan kalau tidak dituliskan ada alif di situ tidak tahu bahwa membaca babun itu panjang. Nah, di tulisan yang panjang itu ada madnya yaitu berupa alif. Nah, itu perlu dipahamkan kepada murid. Yang ketiga, membiasakan murid dalam belajar yaitu ketelitian dalam perhatian. Karena agar perhatian terutama ketika kita eja supaya tidak salah dalam penulisannya. Dan bagusnya penyampaian dan supaya tumbuh kemampuan dalam penulisannya. Supaya jadi si murid bisa menyampaikan dan bisa tumbuh kemampuan menulisnya. Juga menambah pengetahuannya yaitu hubungan antara suara dan huruf. Ketika kita menuliskan babun, nah maka si murid tahu bahwa untuk mengucapkan ba itu ba dan bentuknya ba itu yaitu jika mangkok. Nah, jadi si murid akhirnya tertanam dalam dirinya bentuk dan cara baca.
Membiasakan kepada keteraturan dan koordinasi. Jadi si murid supaya teratur dan terkoordinir. Karena itu dalam pengajaran Imla Mankul perlu ketegasan. Misalnya untuk alif harus lurus. Seperti waktu saya belajar di Sudan ketika itu. Apabila alifna radanya ngigir seetik dicarekan. Alif harus lurus. Menulis ba harus di atas garis. Menulis wau yang bulatnya di atas. Nungarengkolna dihanap. Nah seperti itu. Nah akhirnya perlu keteraturan dan koordinasi antara guru dan murid. Ya, makanya ketika mengajarkan Imla Mankul, haluslah gurunya harus bisa menjadi contoh yang baik. Seterusnya untuk menunjukkan kewaspadaan masuk dalam kesalahan supaya tidak ada kesalahan karena dibaca dulu, diberi pemahaman dulu, diejah, akhirnya si murid bisa tahu mana yang benar sehingga tidak akan salah. Yang keenam, supaya murid jauh dari kebiasaan yang jelek, yaitu seperti duduk nyerong ketika menulis, ya kita luruskan, terus punggungnya harus lurus dan sikap yang benar, dan supaya inhina al-amud al-fikri wa sutur harus benar, yang berdirinya bagaimana, anunya ngigirna kumaha, gitunya jika tadi alif harus lurus. Lam harus lurus, ya. Mim harus di bawah garis. Terus apalagi ro di bawah garis. Nah, jadi harus benar ke atas atau horizontalnya, vertikalnya juga. Vertikal itu ke atas, maaf, dan horizontal ke pinggirnya harus benar, ya. Jadi mana huruf yang ada di atas garis, mana huruf yang di bawah garis, mana huruf yang menjulang ke atas, mana huruf yang lebar ke pinggir. Nah itu harus dijelaskan dalam Imla Mankul. Makanya cocok untuk kelas 3 yang baru memulai bahasa Arab. Selanjutnya yaitu Imla Mandur. Bedanya dengan yang tadi yaitu sama saja, tapi setelah kita membacakannya, memberi pemahaman dan mengejahnya, kalimat tersebut kita tutupi. Nah, seperti di dalam video YouTube yang sudah saya sampaikan, di situ ada murid-murid yang melihat tulisan gurunya kitabun. Lalu oleh guru tersebut tulisan tersebut ditutup, lalu si anak kecil itu disuruh menyalin sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia ingat. Nah, ini cocok untuk kelas 4 dan kelas 5. Kelebihannya supaya membiasakan pada kalimat gambaran yang benar. Jadi kitabun itu menulisnya kaf, ta, alif dan ba. Dan supaya jauh dari kesalahan, ya. Karena apa? Karena lihat dulu, dipahami dulu, diejah, lalu dihafalkan. Juga agar jauh dari kalimat-kalimat yang sulit, ya, atau kalimat yang aneh, karena sebelumnya kita bacakan dan kita pahamkan dan kita ejah. Dan juga supaya punya gambaran yang benar di pikiran mereka. Oh, cara menulis kap itu harus lurus. Atau ada yang rengkol. Atau menulis ba itu seperti itu. Dan disimpan dalam ingatan mereka. Karena setelah dibaca, dipahamkan, dan diejah, ditutup. Jadi si muridnya harus menulis sesuai dengan apa yang pernah dia lihat. Beda dengan awal. Yang awal itu menyalin. Kalau ini menulis dari ingatan mereka. Selanjutnya imla istimai, yaitu si murid mendengarkan kepada potongan kalimat, lalu didiskusikan tentang maknanya, lalu diejah kalimat yang susahnya atau kalimat yang mirip, ya. Setelah itu si murid harus sebelumnya mengetahui qawaid imlanya. Misal cara penulisan hamzah di awal, cara penulisan hamzah di tengah, cara penulisan hamzah di akhir. Karena kalau tanpa mengetahui qawaid imla,
maka imla atau dikte ini akan sulit. Imla istimewa ini cocok untuk kelas 5, kelas 6, dan SMP. Ya, karena ada pembelajaran qawaid imla sebelumnya. Jadi beda dengan dikte yang kita kenal biasanya. Pada imla istimaiyah dikte ini yaitu ada pembahasan kalimat yang sulitnya dulu. Atau mengejah kalimat-kalimat yang mirip atau kalimat yang sulitnya dulu. Baru setelah itu, setelah kita berikan kalimat yang sulit, kata-kata yang aneh atau yang baru bagi mereka, baru dimulailah dikte. Nah, kelebihannya supaya melatih murid untuk baik dalam pendengaran mereka. Jadi mereka menyimak, dalam menyimaknya sangat baik. Dan memiliki kualitas apa intibah itu bukan waspada. Jadi si muridnya Allah. Ya jadi intinya bisa mendengarkan dengan baik. Aduh, hilap intibah. Selanjutnya si murid bisa mengetahui mana yang mirip-mirip, kalimat yang sulit atau yang sama. Ya, seperti itu. Selanjutnya imla atas hisi atau istibari atau dikle untuk ujian. Nah, ini untuk mengukur murid dan mengevaluasi kemampuan sampai mana kemajuannya. Nah, ini tidak ada ejaan. Namun ada diberikan pemahaman. Ya, jadi dipahami dulu tulisan bacaan yang akan didiktekan, tapi tanpa dieja. Jadi dibaca teksnya, lalu diulangi lagi agar si muridnya paham, lalu dibacakan kembali sambil si muridnya menulis. Tujuannya agar menguatkan hubungan antara suara dan bentuk tulisan yang telah dipelajari murid selama membaca. Jadi dibaca dulu. Yang kedua yaitu evaluasi kelebihan perkembangan murid dan kemajuan kehafalan yang pernah didengar oleh si murid. Ya, ini mirip dikte kita yang biasa kita dengar namun dengan bentuk pemahaman. Ada pemahaman tanpa ejaan. Nah, imla istibari adalah sama seperti imla istighbari. Yaitu ada tambahan penjelasan sebab. Misal kita ingin mendikte tentang demo cipta kerja. Nah, kita jelaskan kenapa harus mendikte ini. Nah, itu ada penjelasan sebab. Dan terakhir imla talimi yaitu imla latihan-latihan biasa. Tidak seperti yang lain. Yang lain ada teknik-teknik, ini hanya mengajar atau mendikte seperti biasa yang kita kerjakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.